Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah ibadah puasa kita, ya, di tengah kita siap-siap untuk berbuka puasa, di saat-saat doa terkabulkan, saat-saat yang mustajab, kita alhamdulillah diperkenankan untuk melanjutkan kajian, yaitu mengkaji ilmu fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal fi mubtilatis salati, di dalam membahas tentang hal-hal yang menjadikan salat itu batal atau pembatal salat, ya, yang menjadikan salat kita batal. Ini sangat penting sekali, ya, karena kalau tidak kita ketahui dan salat kita batal tidak sebab ada uzur, maka ya berarti ya salat kita batal gitu ya. Kecuali yang ada di eh, mereka yang baru masuk Islam, ya, mualaf, ya, ya, mereka kemudian sholatnya tanpa sepengetahuannya itu batal, ya, itu dimaafkan karena memang dia baru masuk Islam, ya, dan masanya belum lama. Nah, kalau atau kemudian di tengah pemukiman yang tidak ada taklimnya, ya, tidak ada pengajiannya, dan tidak ada yang tempat bertanya pada ustadz atau Pak Kiai, gitu ya. Kemudian dia tidak tahu kalau itu batal, maka itu juga dimaafkan. Tetapi kalau seperti Jakarta, ya, itu atau di Pulau Jawa secara umum, ya, itu tidak menjadi alasan seorang untuk tidak mengetahui hal-hal yang menjadikan sholatnya itu batal. Kemudian apabila dia batal sholatnya, dia tidak berusaha untuk mengetahui, dia tidak berusaha bertanya, dan tidak mengaji, ya, maka dia akan menanggung sendiri nantinya. Karena sholat itu nanti akan menjadi hal yang dihisap pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabtulus sholatu,
Sholat itu menjadi batal biarba'a asyarota dengan sebab 14 haslotan khas khoslatan ya khoslatan yaitu hal. Jadi ada 14 hal yang menjadikan sholat itu batal. Yang pertama bil hadasi, sebab hadas. Sebab ada batal hal yang membatalkan wudhu ya, maka tentunya hadas dia. Apalagi hadas besar ya, itu ya keterlaluan ya. Nah, hadas misalkan dia eh, buang gas, nah, maka itu batal salatnya. Nah, kalau sudah buang gas kok masih dilanjutkan, ya itu tadi berlaku yang tadi itu. Dia tahu tidak bahwa buang gas itu ya itu batal. Ya, kalau dia tidak tahu sebab dia masih baru masuk Islam, dimaafkan. Ya, tapi kalau dia tidak tahu sebab dia tidak mau mencari tahu, dia tidak mau belajar, padahal ya lingkungan memungkinkan untuk itu, maka dia menanggung dosanya. Maka betul waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya itu rawan untuk ditolak. Amalnya tertolak. Ya, karena dia tidak paham mana yang ini jadi sah, mana yang batal, dia tidak paham. Tidak bisa membedakan itu. Kentut, sholat kentut, lanjut aja, gitu kan. Ya, maka ya itu tadi, ya dia tidak paham sehingga ya tidak tahu juga itu sah atau tidak, ya. Maka waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang yang tanpa ilmu beramal, amalnya itu tertolak. Demikian pula orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya akan juga menanggung resikonya. Waman bi ilmihi lam ya'malu lam ya'malu ya eh, waman bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. La ya'malan ya mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, justru nanti dia akan terancam siksaan Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Ini juga berat ya. Udah tahu apa namanya batal, dia paham itu batal tapi tetap lanjut, ini juga kebalikan tadi itu. Yang tadi karena tidak tahu, yang ini tahu tapi tetap lanjut. Artinya eh, apa ya? Malah lebih bahaya. Ya. Dia tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu juga bahaya. Itu lebih berbahaya malah justru. Ya. Yang pertama adalah sebab hadas. Yang kedua wabiwuku'in najasati. Dengan sebab kenaknya najis. Ya, kenaknya najis. Ilam tulko. Ya, apabila tidak dibuang. Ya, tidak dihilangkan halan dengan seketika. Min ghairi hamlin tanpa memegang najis tersebut. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa sholat terkena najis dilihat nih. Kalau dia sengaja, ya dia sengaja tahu itu najis di depannya dia, di depan dia sholat. Oh, ada najis. Kemudian dia cebok saja waktu dia sujud, ya itu jelas batal sholatnya. Itu sengaja dia, ya sengaja. Misalkan kotoran cicak, ya yang mayoritas pendapatnya di madhab Syafi'i itu najis, di depannya tok, telepok gitu, di depan nih. Ya, dia tahu itu. Terus sengaja ditempelin tangannya. Ya, waktu sujud itu dikenakan. Itu batal sholatnya. Karena sengaja. Ini kalau kemudian ada yang teplok tidak sengaja. Kalau tadi sengaja itu batal tanpa melihat apapun. Pokoknya kalau sengaja, batal sengaja. Nah, ini kalau dia tidak sengaja terkena najis, misalnya kena kotoran tadi itu,
kotoran cicak, wah ini cicak atau kotoran burung saat dia mungkin di masjid itu di atas ada burung, ya, dia tok gitu kena kena ininya, pecinya misalkan, segera langsung dibuang pecinya. Misalkan ini saya pakai peci ini, buang pecinya gitu. Itu segera, maka itu tidak batal. Tapi kalau didiamkan saja, batal salatnya. Jadi ketempok langsung dibuang, batal. Atau misalkan di baju, ya di baju gini kena kotoran apa tadi itu cicak langsung dibuang gini, tanpa banyak gerak, langsung dibuang begini. Maka kemudian tidak batal. Ya, akan tetapi jika ada sisanya, nah itu jadi batal. Sisa karena di baju kita tidak bisa buang semuanya, sehingga kita akan membawa najis. Nah itu yang jadi sholat kita jadi batal, karena kita membawa najis. Tapi kalau dia itu kering, misalkan kering, tapi apa harus dibuang, ya kita segera buang, maka tidak batal sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Jadi yang kedua adalah sebab najis. Kalau najisnya sengaja batal tanpa ada eh, apa tanpa ada situasi apapun ya yang membolehkan atau menjadikan dia lanjut sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja maka dia harus buang segera seketika ya tanpa menunggu dan tanpa dipegang tentunya. Kalau dipegang ya batal jadinya ya segera dibuang. Kalau di baju dibuang begini ya. Nah, itu bisa tidak batal sholatnya. Yang ketiga, wangkisha fil aurati dan terbukanya aurat. Ilam tustar halan jika tidak ditutupi segera. Nah, ini juga kemudian diterangkan ya di kitab yang lebih luas pembahasannya. Terbukanya aurat jika dilakukan dengan sengaja batal sholatnya. Udah jelas apa ini kalau laki-laki. Misalkan apa? Laki-laki nih, laki-laki auratnya kan antara pusar ke lutut. Diangkat itunya sarungnya, ya, sama dia. Diangkat sampai di atas lutut itu batal. Karena dia sengaja meskipun diangkat terus langsung diturunkan, ya. Meskipun langsung dibalikkan, buka sedikit batal karena sengaja. Yang tidak sengaja maka harus ditutupi segera. Ini ada halan itu segera. Misalkan ya kena angin ya, pakai sarung, nah nggak pakai celana, maksudnya celana sampai di bawah lutut, ya, pakai celana dalam tapi ya. Makanya kalau di Sulawesi di ini ya, di Maluku Utara itu ada Masjid Agungnya itu dicek itu soal jamaahnya itu kalau jamaah tidak membawa celana panjang yang di bawah lutut itu disuruh pulang ya untuk memakai celana. Meskipun pakai sarung tetap dicek. Jadi kalau pakai celana saja tanpa sarung masuk, pakai sarung saja tanpa celana di bawah lutut itu harus balik. Karena ya itu tadi ya mungkin menjaga supaya sholatnya betul-betul menutup aurat. Nah, misalkan ada seseorang yang tadi itu pakai sarung, tidak pakai celana yang sampai di bawah lutut, ya, kemudian kena kipas angin atau kena angin kencang, kemudian terbuka gitu ya, kesingkap, itu kan terbuka auratnya. Maka kalau dia biarkan saja, batal langsung sholatnya. Ya, tapi kalau dia terus tutupi, ditarik dengan tangannya, dibawa, maksudnya ke bawahkan dengan tangannya, segera, maka tidak batal. Ibu-ibu misalkan pakai mukena, ya mukena yang potong dua gitu ya atas bawah, ya. Mohon maaf nih misalkan pakai mukena tidak pakai ya apa namanya itu ya rangkapan ya. Nah kemudian dia ada kipas di belakang, ya kipas di belakang kemudian menerpa mukenanya yang atas itu tersingkap sehingga kelihatan mungkin lututnya, lutut apa ini sikunya atau tangannya, maka segera harus ditutup. Segera dengan upaya dia tutupi itunya apa mukenanya itu. Kalau dibiarkan saja batal salatnya.
Jadi kalau sengaja batal tanpa ada situasi atau kondisi apapun, tapi kalau dengan tidak sengaja sebab angin ya atau sebab ya mungkin ada anak-anak gitu ya mainin gitu ya, itu maka harus segera ditutup. Kadang-kadang kan anak itu juga yang angkat sarung, tutup segera ya. Kalau tidak maka batal sholatnya. Jadi jangan dibiarkan aurat itu terbuka. Membuka langsung batal. Terbuka harus segera ditutup. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wanutki dan berucap. Nah, berucap melalui mulut biharfaini dengan dua huruf, au harfin ataupun satu huruf, mufhimin yang bisa dipahami, amdan dengan sengaja. Ini berucap atau ngomong ya dengan dua huruf meskipun tidak paham, meskipun apa maksudnya itu tidak paham, ya, tapi dua huruf contohnya adalah kalau min, bahasa Arabnya min. Min itu mim dan nun. Min. Kalau artinya sih dari, tapi dari apa kan tidak paham. Maksudnya dari apa ini? Fi, artinya di dalam. Itu tidak paham ini apa maksudnya. Tapi itu sudah membatalkan sholat. Min, ya. Fi, an, misalkan. Ya. Meskipun yang di luar sholat dia nggak paham, maka kalau dua huruf seperti itu, batal sholat. Atau satu huruf yang bisa memahamkan. Karena ada satu huruf yang bisa dipahami, yang sudah secara ilmu nahwu itu namanya kalam. Contohnya adalah qi, qaf saja ya, qaf harokat kasroh, qi. Artinya hindari atau takutlah. Ya, itu sudah kalam itu. Ya. Jadi kalau satu huruf yang memahamkan, ya maka itu jadi batal sholat. Tapi dengan sengaja. Nah kalau tidak dengan sengaja, ya ini lain cerita. Kalau tidak dengan sengaja, ya maka ya apa kalau dengan sengaja tadi batal, kalau tidak sengaja kan berarti lupa saat itu ya, saat dia lupa maka ya oh apa tadi ya sudah lanjutkan saja kalau tidak sengaja, tapi ya tidak banyak-banyak. Tidak sengaja kok banyak-banyak sampai kalimatnya panjang itu ya tentu ya batal sholatnya ya. Tapi kalau tadi sekata dua kata apa satu huruf dua huruf tadi itu terucap tanpa sengaja maka tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja, ya satu huruf tidak memaham, tidak ada pemahaman apa-apa, maka tidak batal. Tapi kalau bisa bisa difahami itu batal. Contohnya ki itu takutlah atau hindarilah. Apalagi ngomong, ya. Misalkan juga kum itu berdirilah, itu juga batal ya. Apalagi ngomong macam-macam, ya jelas batal. Tidak boleh ngomong kecuali ya yang ada bacaan-bacaannya di dalam sholat. Yang dibaca di dalam sholat adalah tasbih, kemudian qiraatul Quran, ya itu dan sholawat. Ada bacaan-bacaan sholat itu saja. Selain itu tidak boleh. Kemudian wabil mufattiri dan dengan sebab hal yang membatalkan puasa amdan dengan sengaja. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum, ya. Ini dengan sengaja. Meskipun itu kecil ininya makanannya itu. Ya misalkan seorang yang habis makan gitu ya. Tadi waktu habis makan sih kayaknya udah nggak ada yang ganjel. Tapi pas sholat, wah ganjel banget nih ya. Nah, seliliten kalau bahasa Jawanya itu. Ada yang nempel di gigi. Kemudian saat sholat, waduh daging gitu ya. Maka kemudian bagaimana? Kalau dia, wah sayang ini, telan saja. Kalau ditelan, maka sholatnya batal. Nanti keluarkan saja. Ya, dikeluarkan. Tapi kalau ditelan, sholatnya batal. Kalau dia puasa, puasanya juga batal. Jadi kalau itu membatalkan puasa, tentu sholat apalagi. Ya, ada lebih.
lebih ketat itu sholat. Lebih ketat itu sholat. Daripada puasa itu lebih ketat sholat dari dalam hal membatalkan ini. Ya meskipun hanya secuil saja atau sebutir nasi lah barangkali itu juga membatalkan sholat. Kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja ya tidak. Ya tadi misalkan glek gitu ya. Tidak sengaja, wah masuk. Tidak sengaja ya sudah lanjutkan. Karena itu tidak sengaja. Tidak sengaja tertelan ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja sayang nih kemudian ditelan maka sholatnya batal. Puasanya juga batal kalau dia pas puasa. Kemudian wal akli al kathiri nasian dan makan yang banyak tetapi dalam kondisi lupa itu batal sholatnya. Jadi kalau tadi itu sedikit terus dia ketelan ya atau lolah kok udah ketelan ya itu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Ini tidak sengaja tapi banyak gitu. Ada nggak kira-kira itu ya sampai sampai ya. Nah tapi sulit sepertinya ya. Sholat kok makan gitu ya. Ya itu sulit sepertinya ya. Sholat makan yang agak banyak ya 1 sendok nanti tambah lagi ya itu batal sholatnya. Kalau ada seperti itu. Kalau orang puasa makan banyak lupa tidak apa-apa ya. Kalau dia lupa tapi sudah makan 1 piring eh, terus selesai minum es teh atau es segar gitu selesai habis semua siang-siang ya makan dan minum kemudian ada datang itu anaknya Pak makan Pak ya puasa bukannya Bapak oh iya puasa ya lanjut puasanya itu ya itu rizkum minallah ya itu hidangan dari Allah untuk orang berpuasa ya siang-siang makan 1 piring dan minum segelas es yang segar tapi lupa betul-betul lupa maka puasanya itu lanjut tapi kalau sholat ya nggak mungkin ya sholat seperti itu tetap batal. Yang boleh itu sedikit, sedikit ini ada batasannya. Sedikit itu adalah sebesar kalau di kitab itu adalah sebesar wijen, ya, butir wijen. Tahu wijen itu apa? Butir bukan kacang ya, wijen lah ya. Jadi 1 butir wijen itu kecil kalau dalam hal makan memakan ini. Maka kalau sebutir wijen tadi itu ketelan dengan tidak sengaja, ya, sebutir wijen daging kan lumayan ya maka itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau dengan sengaja, ya karena sayang, ya batal sholatnya. Puasanya juga batal. Kalau seperti 2 butir wijen, ya itu termasuk banyak itu. Ya, baik kita lanjutkan wasalasi harokatin dan 3 gerakan. Ya, 3 gerakan mutawaliyatin yang berturut-turut. Tidak terputus-putus. Ini berturut-turut walau sahwan meskipun lupa. Ya, 3 gerakan berturut-turut batal salatnya. Meskipun dia tidak sengaja, ya, itu batal salatnya. Misalkan tidak sengaja bagaimana? Dia gerak-gerak-gerak terus, oh, loh, saya kok gerak 3 kali tadi. Batal salatnya. Ya, itu lupa aja batal, apalagi sengaja. Misalkan jalan-jalan gitu ya, geser, ya, tidak ada tujuan apapun ya geser kanan geser kiri 3 sampai 3 kali berturut-turut batal sholat ya ini yang sering itu kalau gatel ya yang sering itu kalau gatel nah kalau gatel dia dia garuk sampai 3 kali batal sholatnya ya misalkan ketika ada gatel di eh, jidat gini ya gampang ngasih contoh ini jidat kemudian diangkat tangannya itu udah sekali hitungannya diangkat tangan udah sekali. Kalau kemudian dia angkat tangan terus digaruk satu gini sampai gerak 3 kali, batal sholatnya. Nah, tetapi kalau kemudian tidak berturut-turut, maka tidak batal. Contohnya ketika gatal di kepala atau di jidat. Ya caranya kalau gatal banget nggak bisa ditahan, tempelkan tangannya,
ya. Kemudian yang bergerak hanya jarinya saja. Kalau hanya jarinya saja begini, itu mau 10 kali tidak apa-apa. Kalau jarinya. Yang nggak boleh adalah menarik ke semua tangan ini. Set gini. Ya, kalau ini berarti gerakan. Kalau ini dihitung gerakan. Tapi kalau jari tidak dihitung gerakan. Maka kalau ngukur gini aja. Maka itulah bedanya yang sudah tahu dan yang belum tahu. Kadang-kadang gatal nggak berani garuk sehingga mengganggu sholat. Padahal kalau udah digaruk hilang itu gatalnya kan. Tapi ini nggak dibiarkan aja. Wah, dia nahan gatal itu malah mengganggu kehusuan. Dia digaruk tapi dengan cara yang benar. Digaruk yang bergerak hanya tangannya. Kepala misalkan, ya kadang-kadang kan ada ya kutu atau apa ya mungkin ya itu butuh digaruk itu. Maka digaruknya adalah dengan ditempelkan, kemudian yang bergerak hanya jari. Ini mau 10 kali tidak apa-apa. Tapi kalau ditarik sesiku-sikunya, maka sudah satu, dua, tiga, udah langsung batal. Batal sholatnya. Ya. Bahkan meskipun lupa tadi, bergerak 3 kali, wah sudah 3 kali, itu sudah batal. Ya tentu ada hadisnya ya. Para ulama tidak mungkin merumuskan satu rumusan dalam ibadah tanpa dalil. Ya pasti ada dalilnya. Ya. Di sini memang supaya praktis dipakai oleh umat. Ini adalah bagian dari kasih sayangnya para ulama kepada umat yang umat nanti tidak mungkin tidak sempat atau ya kesulitan dalam mengumpulkan hadis secara langsung itu dibuat rumusan praktis. Ini namanya ilmu fikih. Semua ada landasannya. Kemudian berikutnya adalah wal wasbatil fahisyah dan melompat ini ya, melompat yang bisa merusak sholat, melompat yang bisa merusak sholat. Karena lompatan seperti kuaget gitu ya, kuaget terus melompat gitu ya. Mungkin ada di belakang itu geger gitu, wah ada ular gitu misalkan, terus dia lompat. Maka kalau lompatannya itu sampai sampai merusak sholat ya batal. Tapi kalau hanya dikit aja gitu, kejut terkejut sedikit itu tidak sampai batal sholatnya. Maka melompat ini yang al-fahisyah, yang sampai merusak sholat. Wis gitu ya, kebatal sholatnya. Kemudian batil mufritah dan memukul yang melampaui batas. Al-mufritah yang melampaui batas. Memukul yang melampaui batas. Boleh nggak sholat itu memukul? Boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Contohnya apa sholat itu mukul? Contohnya adalah ketika kita sedang sholat, ya di depan kita mau lewat seseorang. Nah, mau lewat seseorang ini haram ini. Orang berjalan di depannya orang yang sedang sholat itu haram, dosa dia. Dia dosa. Kalau dia tahu ada orang sholat, tetap aja ngeloyor gitu, dosa dia. Dan kita boleh itu menahan dengan apa? Tangan. Misalkan kita udah tahan dengan tangan, udah dikasih warning, jangan lewat sini maksudnya. Tangan gini tapi nggak usah ngomong, jangan lewat sini nggak usah batal sholatnya. Dengan tangan begini, tetap aja dia mau ngeloyor sepertinya. Itu boleh dipukul, tapi tidak berlebihan mukulnya, memukul atau mendorong dia, didorong set gitu. Boleh. Itu itu tidak dosa dan syar'i, syar'i. Yang dosa malah dia itu yang tadi itu ngeloyor aja udah tahu digini kan tetap aja dia dia mau ini nerjang gitu. Udah itu boleh dipukul atau didorong. Yang nggak boleh adalah pukul kayak kita memukul tinju, memukul KO gitu. Buak gitu ya, maka itu batal sholat kita ya. Itu nggak boleh. Ya seperti itu. Mukul dorong aja, dorong atau kena duk gitu ya. Tuh mukul kan nggak sakit kalau digini kan nggak sakit paling hanya terasa sedikit nggak sakit. Tapi kalau sampai ditarik ke belakang terus kesempatan gitu ya, pukul kepalanya buar gitu, batal sholat kita itu. Ya. Jadi boleh sholat memukul itu saat kalau ada orang yang mau lewat di depan kita.
Boleh dipukul pelan atau didorong, yang nggak boleh adalah dipukul dengan keras. Jadi batal salat kita. Kemudian, waziyadati ruknin fi'liyin dan menambahkan satu rukun yang berupa rukun fi'li amdan dengan sengaja. Nggak boleh. Ada rukun fi'li yang sudah paten di dalam sholat. Tidak boleh kita menambah satu pun. Ya, menambah satu saja batal sholat kita. Misalkan apa menambah sujud. Sujud sudah 2 kali, mau ditambah lagi 3 kali. Batal sholatnya. Sujud kan eh, hal yang paling dekat dengan hamba. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hamba dan Allah paling dekat sujud. Udah saya tambah 1 kali sujud. Batal sholatnya. Ya. Tak beda kalau lupa. Nah ini kalau beda kalau lupa tidak batal. Terus dia sujud udah 2 kali, terus sujud lagi. Tuh, ini sujud, wah nambah sekali. Udah terlanjur, maka lanjutkan saja ya. Karena lupa. Ya beda antara lupa dan sengaja itu tetap ada perbedaan ya dalam hal ini. Dari atas tadi itu kalau lupa juga ada yang masih boleh lanjut, ada yang langsung batal kalau sengaja. Jadi menambah satu rukun fi'li saja dengan sengaja maka batal sholatnya. Kalau seperti duduk setelah sujud kedua itu bukan rukun, ya itu namanya duduk istirohah. Jadi kalau orang nggak tahu, oh ini nambah satu rukun kan, habis ruku, habis sujud kedua, kemudian mau bangun, dia duduk lagi, kemudian baru bangun itu duduknya bukan duduk menambah rukun fi'li, tapi itu duduknya duduk istirohah itu boleh. Ya, itu beda dengan ketika dia tersujud lagi, ya itu menambah rukun fi'li. Atau ruku i'tidal, ruku lagi. Loh, kenapa ruku 2 kali? Ya supaya lebih khusyuk atau supaya diterima Allah. Malah justru rusak sholatnya. Itulah kalau beramal tanpa ilmu ya contohnya tadi itu. Pikirannya bagus tetapi jadi batal. Ya, sujud itu bagus. Ya, tetapi dalam sholat ada batasannya, ada cara-caranya. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini wa taqaddumi dan mendahului kalau salat berjamaah ini makmum mendahului ala imamihi mendahului imamnya ya mendahului imamnya biruknaini dengan 2 rukun fi'liyaini yang berupa rukun fi'li. Jadi mendahului imam 2 rukun fi'li itu batal salatnya. Sholat berjamaah kok dia mendahului imam. Contohnya ya, sholat berjamaah, makmum rukuk duluan. Ya, imam belum rukuk, dia udah rukuk duluan. Ya, mungkin kiranya nanti ini rukuk duluan. Kemudian imam belum mau rukuk, dia sudah iktidal. Imam baru mau Allah, dia sudah iktidal duluan. Maka itu batal sholatnya. Jadi imam dalam posisi mau rukuk, ya mau rukuk, dia sudah iktidal, itu batal sholat. Makmum yang seperti itu. Nah, itu berlaku untuk semua rukun. Ketika sujud misalkan ya, sujud, imam baru mau sujud itu belum sujud, baru mau sujud, dia sudah sujud tadi, terus dia duduk. Nah, itu udah 2 kali meninggalkan imam itu. Makmum kan tidak boleh begitu. Makmum kan harus mengiringi imam atau paling ininya tuh sama. Itu makruh. Ya, itu harus mengiringi imam gerakannya, mengikuti. Ini dia duluan sujud, kemudian imam mau sujud, dia sudah duduk di antara 2 sujud. 2 kali dia meninggalkan rukun fi'li dari imam, batal salatnya. Kemudian watakhallufi bihima, sebaliknya menyelisihi bihima dengan 2 rukun fi'li bi ghairi uzrin tanpa uzur. Sebaliknya kalau tadi mendahului, ini menyelisihi atau apa? Eh, memperlambat sehingga ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li batal salatnya tanpa uzur, beda dengan adanya uzur ini bi ghairi uzrin. Contohnya tadi kalau kemudian imam ruku makmumnya masih aja berdiri masih menyelesaikan suratul Fatihah misalkan
ya, maka dia tidak ikut rukuknya imam, terus imamnya iktidal. Nah, udah dua kali nih, ya, itu sudah batal sholatnya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, kecuali dengan uzur. Dengan uzur itu misalkan, ya, makmumnya itu baru masuk Islam. Jadi kalau seperti mualaf mualaf itu tuh banyak banyak ininya itu banyak kemudahan nih sebenarnya. Baru masuk Islam bacaannya susah banget gitu ya. Ya, ketika dia bacaan susah, dia mencoba menyelesaikan suratul Fatihahnya, itu imam sampai itidal. Bahkan mau sujud dia, baru dia ruku. Itu tidak apa-apa. Karena ada udzur tadi itu, bacaannya susah banget dia baru belajar Islam, belajar mengaji. Beda dengan orang Islam yang sudah memang apa tidak ada uzur ya, maka tidak boleh. Atau orang tua misalkan yang gerakannya lambat sekali gitu ya. Gerakannya sampai buyutan lambat ya. Sehingga ketika imamnya agak cepat bisa ketinggalan itu. Nah, itu tidak apa-apa karena makmumnya orang yang memang uzur, ada uzurnya ya karena tua. Maka sebagai imam harus paham, selain paham juga bijaksana. Ya, selain tahu tata cara sholat, ya, tahu ilmunya juga harus bijaksana. Bijaksana lihat makmumnya kalau ada yang tua sampai lambat gerakannya ya sholatnya jangan cepet-cepet gitu ya. Bisa ketinggalan terus kasihan. Ya kasihan. Ya di agak pelan gitu sehingga makmum akan bisa mengikuti ya yang tadi itu. Jadi kalau tanpa uzur ya sengaja dia duduk lambat gerakannya, tidak ada uzur batal sholat seperti itu. Harus gercep gercep ngikuti imam. Kemudian waniyati qat'is sholati dan niat memutus sholat. Nah, niat saja untuk memutus sholat batal sholatnya. Misalkan ketika dia sholat, tak batalin ah. Ya, meskipun dia bilang niat begitu, tapi dia teruskan sholatnya, itu tetap batal sholatnya. Kalau dia sampai tak batalin sholatnya batal langsung. Jadi niat memutus sholat itu batal sholatnya. Maka ketika jamaah gitu kok niat saya ini aja, saya keluar dari sholat atau saya batalkan sholat, batal sholatnya. Kenapa? Karena niat di dalam sholat itu harus istimror, harus bersambung dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai dia salam itu niatnya nggak boleh putus. Niatnya nggak boleh putus. Sedangkan puasa saja itu ada ulama yang berpendapat bahwa selama dia tidak kalau baru niat membatalkan puasa itu masih dipersilahkan melanjutkan puasa selama dia tidak makan. Selama tidak membatalkan puasa itu makan, minum dan sebagainya. Kalau hanya niat. Tetapi dalam sholat itu sangat ketat ya, tidak boleh sama sekali memutus sholat ya. Harus ketika sudah Allahu Akbar, apapun yang terjadi sampai salam itu tidak boleh kita putus sholat. Ya, kalau kita putus maka batal langsung sholatnya. Kemudian wa ta'liqi qat'iha bisyai'in. Nah, ini juga ini. Dan menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Misalkan dia tidak memutus sholat sebenarnya, tapi dia begini ketika sholat. Nanti kalau saya sholat, misalkan ada yang ketuk pintu, maka saya batalkan sholatnya. Itu sekaligus batal sholatnya, meskipun tidak ada yang ketuk pintu. Jadi sholat tidak boleh digantung seperti ini. Ya, saya sholat, nanti ada yang assalamualaikum, saya langsung batalkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi menggantungkan sholat dengan sesuatu. Dia langsung batal itu. Kalau saya sholat kok anak saya datang, saya batalkan. Dia belum anaknya belum datang itu sudah langsung saat itu langsung batal salatnya. Karena sholat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu digantungkan dengan makhluk. Itu tidak boleh. Harus apapun yang terjadi, siapa yang mau ketuk pintu, mau apapun, ya, siapa yang datang, ya, tetap kalau kita sedang sholat, apalagi sholat fardu, maka dilanjutkan sampai selesai.
Tidak ada digantung-gantung begitu. Nah, kemudian wataroddu di fi qat'iha atau ragu-ragu. Ini juga batal sholatnya. Ragu-ragu itu ketika dia sholat, dia gak ada niat untuk mutus sholat. Dan tidak juga menggantungkan kalau nanti ada tamu sholat. Tahu kemudian ada yang paket. Nah, misalkan gitu ya, ada paket ini gimana ini. Paket yang sudah ditunggu-tunggu. Nah, paket HP atau apa gitu. Paket gitu. Ini dibatalkan apa dilanjutkan? Langsung batal salatnya. Jadi sudah nggak usah di ini kan nggak usah di apa lanjutkan lagi dan itu langsung batal. Jadi kalau kita lanjutkan maka kita tidak dihitung sholat itu. Ah lanjutin aja ah itu sudah ada tadi lanjutkan atau tidak itu langsung batal. Jadi itu ya tidak boleh ragu-ragu. Ini kenapa? Niatnya menjadi rusak kalau ada keraguan gitu. Ini lanjut apa tidak gitu. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirin rahimakumullah. Ya, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sholat kita kita laksanakan dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan syariat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita tutup dengan berdoa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Subhanallah sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil الحمد لله رب العالمين مالك الدين مالك يوم Iyyaka الدين na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina صراط الذين أنعمت عليهم an'amta Mari kita alaihim. tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika Asyhadu an asyhadu la an ilaha la illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.